Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 2010417121. Baik, di sini saya akan menjawab soal UAS metode penelitian bisnis. Soal bagian A, yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan konveksi PT RIM di Airupas. Nomor 2, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Karena pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan dan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nomor 3, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Setiap perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, maka suatu perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut, yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan secara efisien dan efektif kerja di dalam suatu perusahaan. Lalu dan latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Nomor 4, dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Berdasarkan latar belakang yang penelitian di atas, maka diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan? Nomor 3, mana yang paling berpengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan? Nomor 5, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuan penyusunan penelitian pada PT RIM adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT RIM. Nomor 6, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori hierarki kebutuhan, teori motivasi pemeliharaan, teori kebutuhan McClelland. Menurut McClelland, teori penguatan dan teori penetapan tujuan. Nomor 7, coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Belum ada penelitian terdahulunya karena PT RIM baru saja berdiri kurang dari 3 tahun ini. Nomor 8, berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Variable independen, yaitu motivasi dan disiplin kerja. Variable dependent, yaitu kinerja karyawan. Yang pertama, variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi dan disiplin kerja. Lalu, variabel dependen, variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang termasuk variabel dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Nomor 9, berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, diduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, diduga variabel disiplin kerja paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Nomor 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan. Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan yang diperlukan. Populasi di dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan PT RIM. Dalam penelitian sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diambil dari perusahaan PT RIM. Nomor 11, berdasarkan judul di atas, ada beberapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian. Ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya bagian B. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Video pertama membahas tentang metodologi penelitian bisnis. Video kedua membahas tentang variabel-variabel dalam skripsi manajemen sumber daya manusia. Video ketiga membahas tentang variabel-variabel dalam skripsi manajemen pemasaran. Dan video keempat membahas tentang contoh-contoh judul skripsi manajemen keuangan. Nomor 2, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Video pertama yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Video kedua dan ketiga yaitu Timotius Duha SEMM. Video keempat ilmuwan muda. Nomor 3, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Video pertama menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menggunakan metode penelitian bisnis. Video kedua menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Video ketiga menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian manajemen pemasaran. Lalu video keempat menjelaskan tentang variabel yang sering digunakan dalam judul penelitian pemasaran manajemen keuangan. Nomor 4, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas. Manfaat yang saya peroleh dari menonton keempat video tersebut adalah saya jadi mendapat ilmu baru tentang pembuatan skripsi, terutama pada bagian metode penelitian, variabel-variabel, dan juga contoh-contoh judul yang bagus untuk digunakan dalam membuat skripsi. Lalu yang terakhir bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan adalah membuat proposal penelitian, memberi komentar dan menjelaskan isi dari 3 video metode penelitian bisnis di Instagram, dan video record artikel perilaku konsumen mengenai faktor psikologis dari sudut metode penelitian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.